Teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel BI Creator. Pada video kali ini, kembali saya akan bahas info seputar dunia saham, yaitu mengenai analisis dividen tunai untuk saham perbankan, teman-teman. Yaitu yang kita bahas ada dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Periode dividen yang akan kita ulas adalah untuk tahun 2025. Kode saham bank ini yaitu BJTM. Buat teman-teman yang belum familiar, di sini akan saya jelaskan sepintas untuk informasi sahamnya. Jadi logo sahamnya ini teman-teman, kita kalau mau mengenali saham biasanya patokan logo ya. Ini logonya. Kemudian informasi di sini Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan kode emitennya BJTM. Kalau dipantau dari aplikasi investasi, salah satunya Stockbit ini, saham BJTM ini rutin tebar dividen atau bagi laba untuk para investor dan pemegang sahamnya, teman-teman. Ini dari tahun 2024 di Februari, kemudian di tahun 2023 di April, 2022 di bulan Maret, selanjutnya 2021. Jadi 3-4 tahun ke belakang juga terpantau rutin tebar atau bagi dividen saham BJTM ini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada hold atau memiliki saham BJTM ini pastinya penasaran untuk tahun 2025 apakah saham ini akan tebar dividen kembali. Kemudian jika iya, nilai dari dividen tunainya berapa? Boleh akan coba kita analisis di kesempatan kali ini. Akan kita ambil rumusan dari data yang valid ini, teman-teman. Ada data nilai dividen di tahun-tahun sebelumnya. Akan kita hitung dari earning per share tahun sebelum pembagian dividen. Jadi kita dapatkan persentasenya dan kita hitung untuk tahun 2025. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung untuk estimasi atau menganalisis. Di sini akan saya ajak teman-teman bersama untuk menghitungnya ya, teman-teman. Jadi seperti yang saya informasikan kepada teman-teman, nilai dividen ini biasanya didapatkan dari keuntungan perusahaan. Contoh, di tahun 2024 terakhir, nilai dividen tunai senilai 54,39 didapat dari pengelolaan keuntungan saham BJTM untuk periode tahun 2023 atau tahun sebelum ini. Nah, kemudian untuk tahun 2023 didapatkan dari keuntungan tahun 2022, tahun sebelumnya, yang kita pantau atau kita lihat dari nilai EPS-nya atau earning per share per satu lembar saham. Di sini ada nilainya, teman-teman, keuntungan atau labanya ya. Nah, biar teman-teman gak bingung, saya praktekkan aja cara menghitungnya. Saya hitung dulu untuk tahun 2023, nilai dividennya yaitu 53,09. Kita ambil nilai bulat atau genapnya, yaitu di 53. Kita bandingkan atau bagi dengan tahun 2022 keuntungannya, teman-teman. Earning per share tahun 2022 nilainya adalah 103,55. Saya ambil aja nilainya di 103 ya, teman-teman. 53 kita bagi 103. Kita hitung langsung aja. 53 dibagi 103 nilainya adalah 0,51. Kemudian kita jadikan persentase, berarti kita kalikan 100, didapat nilai 51,4. Selanjutnya untuk tahun 2024 bagaimana? Nilai dividen tunai yang dibagikan adalah 54,39. Kita ambil genap di 54 dan kita bandingkan dengan earning per share tahun 2023. Nih, kita scroll 2023 ke bawah. EPS-nya yaitu di 98,66. Saya ambil di 98. 54 per 98. 54 per 98 nilainya adalah 0,55. Kalau kita hitung per 100-nya, didapat nilainya 55,1%. Nah, untuk tahun 2025, bagaimana kita mengestimasi persentasenya, teman-teman? Ini jika kita pantau persentasenya masuk di 50%-an ya, teman-teman. 51%, 2023, 2024 55%. Kalau kita pantau untuk EPS-nya
2022, 23, dan 24 ini cenderung mengalami penurunan ya teman-teman. Dari 103 kemudian di 98 dan turun lagi di 83. Ini hampir sama pembagian dividennya 23, 24 di 50-an untuk nilai dividennya, dan 2025 nanti akan kita hitung berdasarkan analisis EPS 2024 yang dianalisis EPS-nya di 83. Ada penurunan sekitar 10 nih teman-teman ya kalau kita pantau dari tahun 22, 23, 24. Nah, untuk persentasenya sendiri saya lebih prepare teman-teman menghitungnya di 50% teman-teman. Ini 51, 54 saya ambil aja di 50%. Nah, biar teman-teman gak bingung, saya catatkan aja nilainya biar bisa kita hitung bersama. Pertama saya catatkan nilai analisis 2024. Yang akan saya catatkan adalah nilai EPS-nya ya teman-teman ini. Nanti akan saya catatkan di sini untuk BJTM atau analisis 2024 untuk nilai EPS-nya. EPS-nya di sini dianalisis 83,23, tapi saya ambil nilai genapnya aja ya teman-teman, yaitu di 83. Kemudian kita catatkan dan kita kalikan dengan analisis persentase yang kita hitung tadi tuh teman-teman. Di sini untuk nilai analisis yang kita ambil tadi ada di 50% teman-teman ya, sesuai kesepakatan tadi saya ambil di 50%. Merujuk ke nilai earning per share-nya tahun 2024 ada penurunan, jadi saya lebih prepare menghitungnya di 50%. Nah, berapa nilai perhitungannya? Tinggal kita kali aja nih teman-teman. Nilai EPS-nya 83 kita kalikan 50%. Nah, didapat hasilnya 41,5. Saya ambil genapnya di 41 aja. 41 di sini. 41 merupakan nilai dividen saham BJTM yang kita analisis di periode 2025. Nah, untuk bulannya ya saya estimasi di Maret teman-teman ya, karena saham-saham perbankan itu rutin bagi dividen keseringan di bulan Maret, kecuali kalau RAPS-nya lebih lama atau lebih cepat bisa ada perubahan untuk waktu atau bulannya. Namun kebanyakan itu saham-saham bank atau perbankan rutin di bulan Maret. Jadi saya analisis dulu di bulan Maret ya 2025. Jadi teman-teman saya harap bisa memahami atau mengerti ya untuk perhitungan ini. Jadi kalau kita lihat tahun 2024 mendapatkan keuntungan saham BJTM ini dari dilihat earning per share-nya 83 yang ada penurunan, otomatis dividennya kita ilustrasiin ada penurunan juga teman-teman pembagiannya. Yang tadinya 54 tahun sebelumnya yang EPS-nya 98, maka di tahun 2025 bisa diestimasi ada penurunan menjadi 50%, yaitu di 41. Atau teman-teman kalau ada kepemilikan saham BJTM ini otomatis per 100 lembar ya, satu lotnya itu 100 lembar. Maka kalau dihitung per lot yang biasa saya hitung itu berarti dikalikan kelipatan 100, berarti dinilai 4.100 per satu lot sahamnya. Nah teman-teman, ini saya mau disclaimer terlebih dahulu. Jika hasil analisis atau perhitungan kita ini yang kita sebut adalah analisis dividen saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan kode BJTM tahun 2025, ini adalah nilai analisis ya teman-teman, belum merupakan nilai mutlak atau fix, karena saham BJTM ini sendiri belum melakukan RAPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi nilai analisis dividen ini bisa
tercapai, bisa juga ada sedikit perbedaan. Namun kalau saya spill dari histori-histori sebelumnya yang masuk di 50%-an, berarti peluang tercapainya untuk analisis dividennya ini bisa dibilang 85% kalau menurut saya teman-teman ya. Dan untuk tahun 2025 peluang saham BJTM ini tebar dividen juga tinggi karena pengelolaan perusahaannya masih memiliki keuntungan atau laba yang dianalisis senilai 83. Ini teman-teman. Nah, saya harap informasi video seputar analisis dividen saham BJTM ini pada kesempatan kali ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton semua, khususnya yang memiliki saham BJTM yang merupakan investornya ataupun yang ingin masuk di saham BJTM ini. Semoga terbantu dengan informasi analisis kali ini. Jangan lupa jika ada saham yang ingin saya analisis, silakan teman-teman spill di kolom komentar. Mohon berkomentar dengan positif. Dan jangan lupa subscribe channel BE Creator untuk dapat informasi dan konten menarik lainnya. Salam dari saya, terima kasih.